Idza natamasya ilal Baghdad wa la tansa tasta'milur ribat. Idza kuntum umat Muhammad ajibus salama bin nasyab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kata-kata ta'zim wal ikraman kepada yang mulia Allahu yarham Abu ya rohani kita bersama ma'a ummi sekeluarga. Kita doakan semoga Allah menempatkan beliau pada tempat yang selayak-layaknya, yaitu syurga jannatun na'im. Amin 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 ya rabbal alamin. Ta'zim wal ikraman al-fakir kepada Tu Muhammad ma'a ummi sekeluarga. Ta'zim wal ikraman al-fakir kepada Abiyara Is'am ma'a ummi sekeluarga, mencakupi seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji daya Al-Madinatud Diniyah Babussalam Blang Blahdik. Wabil khusus kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini. Ma'asyaral kaum muslimin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Realita yang terpampang di depan mata, semakin hari dunia semakin canggih, teknologi pun semakin modern. Bumi yang kita huni ini sudah sangat tua. Tanpa kita sadari, bermacam-macam fenomena alam yang telah kita saksikan. Akan tetapi, mengapa hati manusia sangat keras untuk memahami semua kejadian tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka tergugah hati Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Festival Maksiat di Bumi Keramat. Ma'asyaral kaum muslimin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Banyak sudah terjadi bencana di alam semesta ini yang membuat kita tak mampu mengerjapkan mata karena kedahsyatannya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya kemaksiatan yang merajalela, karena adanya kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Maka karena sebab itulah Allah mengirimkan bala kepada kita semua. Coba kita ingat-ingat kembali umat-umat yang telah mendahului kita, bagaimana mereka membangkang kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah, mereka ingkar terhadap Allah. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Mereka semua mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang hina karena petaka yang menimpa mereka. Kaum Nabi Lut, mereka durhaka kepada Allah karena melakukan homoseksual. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Allah menurunkan azab kepada mereka berupa hujan batu yang sangat dahsyat. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh. Mereka sangat ingkar terhadap Allah karena menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka itu sendiri. Sehingga Allah menurunkan azab kepada mereka, banjir yang sangat besar yang airnya melebihi ketinggian gunung-gunung. Hadirin, apakah semua kejadian tersebut membuat kita sadar? Itu semua tergantung perbuatan kita masing-masing. Baikkah perbuatan kita atau burukkah perbuatan kita? Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka tersebut, dan Allah akan menimpakan azab yang menghinakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat di atas mengingatkan Al-Fakir kepada kisah seorang presiden Turki yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Hadirin, siapa Mustafa Kemal Atatürk? Mustafa Kemal Atatürk adalah orang yang sakaratul mautnya 6 bulan, orang yang ketika matinya tak diterima oleh tanah. Ketika dikubur, melompat jenazahnya keluar, dikubur lagi, melompat lagi jenazahnya keluar, karena tak ada cara lain. Akhirnya kuburannya pun disemen di atas tanah. Kejadian tersebut merupakan salah satu azab Allah, karena mempergunakan jabatan dan kekuasaannya kepada hal yang tak diridhai Allah. Tarekat-tarekat dibubarkannya, masjid-masjid diubahnya jadi museum, azan tak diperbolehkan dalam bahasa Arab. Mana lagi orang-orang yang seperti Kemal? Namrud mati dalam keadaan memalukan, Fir'aun mati dalam keadaan yang hina. Lalu bagaimana dengan negeri kita hari ini, hadirin? Aceh hari ini sudah mulai membangkang kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita perhatikan, hadirin. Pemuda dan pemudi Aceh hari ini sudah mulai hancur, sudah mulai melakukan maksiat secara terang-terangan tanpa rasa takut akan azab Allah yang menimpa kita semua. Mana generasi-generasi yang akan datang di masa depan? Mana generasi-generasi yang akan sukses di masa depan? Semuanya hancur dalam lubang kemaksiatan. Zina, mabuk-mabukan, dan perjudian sudah menjadi hal yang paling digemari oleh pemuda dan pemudi zaman sekarang. Tak usah jauh, hadirin. Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh, bukan? Yang sepatutnya dijadikan sebagai panutan bagi daerah-daerah yang lain. Tetapi apa yang terjadi, hadirin? Banda Aceh hari ini sudah menjadi pusat terjadinya kemaksiatan. Konser di Belang Padang, wanita mabuk-mabukan di Pelabuhan Bulele. Hei kaum muslimin, apa tidak cukup dengan peringatan 2004 silam? Apa tidak cukup dengan bencana tsunami yang dulu? Ingat, hadirin, berapa banyak korban jiwa yang melayang ketika itu? Berapa banyak bangunan-bangunan yang hancur ketika itu? Tidakkah membuat kita sadar bahwa maksiatlah yang menjadi punca segala bala? Maksiatlah yang menjadi punca tanda-tanda qaribnya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sebuah syair Aceh yang berbunyi, Aceh jino karule katanle maruahana kan gop yang penghancur bud bangsa roh yang penghina kan gop yang penghancur bud bangsa roh yang penghina. Indah tu kebahanang roh bak tanyo nuyu jaga. Indah tu kebahanang roh bak tanyo nuyu jaga. Otro bak kutanyo tak tempu blo marwa bangsa. Otro bak kutanyo tak tempu blo marwa bangsa. Aceh jino karule katanle
maruahana kan gop yang penghancur bud bangsa doh yang penghina kan gop yang penghancur bud bangsa doh yang penghina. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita jauhi maksiat, terutama sekali kepada pemuda dan pemudi zaman sekarang. Dengan cara apa kita jauhi maksiat? Dengan cara memperketat penjagaan anak di sekolah maupun daya, dengan cara memperketat penjagaan anak di lingkungan terbuka. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada zaman ini. Contohnya, seorang ayah rela memperkosa anaknya sendiri, guru rela memperkosa muridnya sendiri, bahkan yang lebih laknatnya lagi, seorang ustaz rela memperkosa santrinya sendiri. Pepatah Aceh pernah mengatakan, "Ile Aceh cukup hat megah, dalam sejarah tercatat merdeka, tapi jino katan le megah, karena kadi rusak le anak bangsa." Betul hadirin. Bagaimana sudah maraknya kemaksiatan di negeri kita? Memalukan bukan? Oleh karena itu, jaga generasi-generasi kita yang akan datang di masa depan. Jaga generasi-generasi kita yang akan sukses di masa depan. Jaga generasi-generasi kita yang akan memegang tongkat estafet di masa depan. Mari sama-sama kita introspeksi diri. Mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Ingat apa kata Allah? Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah yang gemar melakukan maksiat. Lalu ia datang kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasul, aku sangat gemar melakukan maksiat ya Rasul, dan aku ingin bertaubat kepada Allah ya Rasul." Rasul pun bertanya, "Maksiat apa saja yang telah kamu lakukan wahai pemuda?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Saya setiap hari mabuk-mabukan ya Rasul. Saya setiap hari berzina ya Rasul. Saya setiap hari membunuh ya Rasul." Rasul pun berkata, "Allah tidak akan mengampunimu wahai pemuda." Lalu pemuda tersebut pergi meninggalkan Rasul dengan bercucuran air mata di pipinya hingga ia sampai ke suatu bukit dan berdoa kepada Allah tiada henti-hentinya. Sehingga Allah pun berkata, "Ya Muhammad, aku telah mengampuni dosa pemuda tersebut." Lalu Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk pergi kepada pemuda tadi. Ketika sahabat sampai di sana, ia pun berkata, "Allah telah mengampuni dosa-dosamu wahai pemuda." Lalu pemuda tersebut menghembuskan nafas terakhirnya dengan berstatuskan husnul khatimah. Ma'asyiral kaum muslimin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Dari syarahan di atas dapat kita petik beberapa intisari. Pertama, bermaksiat kepada Allah akan mendatangkan bala kepada kita semua. Kedua, cegahlah maksiat agar negeri kita aman dan tentram dari segala bencana yang dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Ketiga, mari sama-sama kita bertaubat hadirin. Taubat hadirin, sebesar apapun dosa kita, pasti Allah akan mengampuninya, karena Allah Maha penerima taubat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan sebiji zarah, maka ia akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebiji zarah, maka ia juga akan menerima balasannya. Keempat, jaga generasi-generasi kita yang akan datang di masa depan. Jaga mereka agar jauh dari lubang kemaksiatan. Jika kemaksiatan sudah jauh dari kita semua, maka orang-orang kafir akan susah dalam menghancurkan agama Islam ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.